وجميع مشايخنا وصحب الكتاب أن الله وشرف الرحمن ومغفرة ويعلي درجاته بالجنة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وصلى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بأموالنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر. Menjama artinya menghimpunkan, ya jemaahnya menghimpunkan antara dua salat, salat zuhur dan salat asar, fi waktu zuhri awil asri, menghimpunkannya pada waktu zuhur ataupun pada waktu asar. Boleh dihimpunkan, artinya dijamak pada waktu zuhur atau asar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtil maghribi awil isya'. Dan antara maghrib dan isya. Nah, maghrib tadi dan isya boleh dikerjakannya pada waktu maghrib atau pada waktu isya. فإن قدم العصر مع الظهر على العشاء مع المغرب سمي ذلك جمع تقديم. Maka jika dia mendahulukan asar berserta zuhur atau isya bersama maghrib, dinamakan itu jamaknya taqdim. Kalau didahulukannya, ini syaratnya ada di situ. Syurutu jam'i taqdimi, syarat jamak taqdim. Wa yushtaratu li sihhati jam'i taqdimi thalathatu syurutin. Dan disyaratkan untuk sahnya jamak taqdim itu ada 3 syarat. Nah, pertama, an yabda'a bil-zuhri qabla al-'asri wa bil-maghribi qabla al-isya. Bahwa dia memulai sholatnya dengan sholat zuhur sebelum asar dan dengan sholat maghrib sebelum isya. Itu syarat jamak taqdim. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya dia sholat. Yang kedua, an yanwiyal jam'ula aw fi asna'iha wa qabla al-faraghi minha. Syarat yang kedua bahwa dia berniat menjamak di awal sholat. Nah, waktu sudah masuk sembahyang, masuk zuhur, masuk maghrib, dia sudah berniat dia sembahyang jamak taqdim. Artinya dikerjakan di waktu zuhur, dikerjakan di waktu maghrib. Au fi asna'iha, atau pada waktu pertengahannya, pertengahan sholat. Nah, waktu sudah takbir tengah sholat, nah, dia mengatakan jamak taqdim, dan memang dia mengerjakan di awal sholatnya, waqblal faragh minha, dan sebelum tadi bisa sampai dulu santai, bisa kadang yang kedua santai dulu ya, haus minum dulu, atau ngobrol duluan kawan. Nah, itu mualah. Itu menjadi syarat. Nah, kemudian syarat jamak takhir, syurutu jam'i takhiri, syarat-syarat menjamak takhir, artinya mengakhirkan salat. Yushtaratu liman yuridu ta'khir adh-dhuhri ila al-'asri aw al-maghribi ila al-isya'i syartun wahidun. Disyaratkan bagi orang yang menginginkan atau menghendaki takhir zuhur ke asar, waktu zuhur sembahyangnya kena ke asar, kada termasuk melalaikan sholat karena sudah berniat jamak takhir. Nah, kalau sembahyang yang wajib ini dia melalaikan, menunda-nunda, itu sudah berdosa.
menunda sholat, bukan jamak, bukan qasar, tapi ditunda aja. Masuk maghrib, nah kenapa para isya gitu banyak, masih ada waktu lagi. Nah itu melalaikan, namanya at-tahawun, melalaikan sholat. Atau menuntungakan guring, zuhur, ngantuk mana aja, ada bang tahu jauh udah masuk zuhur, karena gini akhir-akhir aja, mesti akan terbangun, akhir bang asar hanya terbangun, zuhur belum. Nah itu gara-gara ketujuh menunda, karena kita lawas lagi ya asarnya. Kalau terbangun, nundanya udah pada usaha, artinya melalaikan perintah Allah yang wajib. Ada diutamakannya perintah Tuhan. Nah, jadi yang afdalnya itu di awal waktu juga, dan masuk waktu sembahyang. Kecuali tadi jamak qasar ini boleh diakhirkan asar berdahulunya baru sembahyang zuhur. Kenapa itu kalau sembahyang asar berdahulu, zuhur dulu jangan hanya asar. Atau maghrib dulu aja kalau hanya isya. Padahal ini jamak akhir tadi boleh pilih salah satu di antaranya, dia hendak sembahyang zuhur dulu kan, sembahyang asar dulu kan, sembahyang maghrib dulu kan, sembahyang isya dulu kan. Itu jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi hukumnya wajib mualat, berturut-turut dan pada waktunya. Maghrib masuk, maghrib dulu baru isya. Zuhur masuk, sembahyang zuhur dulu baru asar. Itu jamak takdim. Masalah surahnya apa? Boleh surah apa aja yang kita pakai, tapi afdalnya surah itu menurut urutannya. Jangan beluncat-beluncat. Urutannya apa? Urutan surah. Karena loncat sana, loncat sini. Kecuali yang ada warid dari Nabi. Yang Nabi membolehkan untuk membaca surah kada berurut. Macam orang sembahyang apa itu tarawih, ada kita di Al-Karamah mulai wal-laili wadduha lam nashrah wat-tin iqra inna anzalna lam yakunil idza zul wal adiyat al-qari'ah alhaqum at-takatsur wal 'asri wailun alam tara kay li ila quraisyin araita inna a'tayna qul ya idza ja'at. Terus ada urutannya itu ayat. Tapi Nabi yang ada mengucapkan dari man qara'a alam wa alam lam yusibuhu alam. Abdullah memang urutannya. Macam kita tadarus Al-Quran, mulai Alif Lam Mim, terus mulai Suratul Baqarah, terus berurut sampai akhir satu hatam misalnya tadarus Al-Quran. Nah begitu juga jamak takdim, jamak takhir tadi ini. Kalau dapat tadi surah-surahnya itu apa urutannya. Dan boleh lagi jamak tunggal. Nah, mungkin ini jarang tahu ya lah, jamak tunggal. Biasanya kan dua-dua nih, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang dijamak di qasar tadi dua. Jamak tunggal enggak apa? Satu waktu aja. Tapi di jamak di qasar ya. Ada jamak tapi qasar. Qasar tunggal. Misalnya dia mulai Martapura masuk zuhur, sembahyang zuhur dah. 4 rakaat sembahyang zuhur karena belum belayar, belum jalan. Hendak ke hulu sungai misalnya ke Tanjung. Pandangan sudah masuk ke lalu masuk isya, nah sembahyang 2 rakaat isya. Sholli fardhu isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala min asraq. Nah itu yang disebut namanya qasar tunggal.
atau zuhur tamam 4 rakaat pada dia musafir, lalu asarnya setelah salam qomat, zuhurnya tadi 4, asarnya 2, boleh. Nah, karena ini disuruh imam waktu zuhur, sedangkan makmum di belakang yang 4 ini orang-orang ada musafir, banyak tamam, tersinggah di jalan. Nah, jadi imam mengalah, jangan bakaras, sorong kosor 2 rakaat aja, atau urusannya makmum 4, yang penting sorong kosor. Padahal jadi imam 2 rakaat, jadi makmum di belakangnya harus 2 aja sekali salam, sorong tamam. Nah, jadi bakalah umpati tamam dulu 4 rakaat, setelah salam hanya berdiri sorong qomat 2 rakaat pulang. Nah, itu kosornya asar, zuhurnya tamam 4, karena membawa makmum di belakang nang tamam supaya ia sempurna kalau kita sama 4 rakaat juga. Tapi seandainya yang karas 2 juga, imamnya nang makmum nang 4 tadi nambah ya sorong, salam sekalinya imamnya aja. Jangan 4 salam 2 sorong, kurang, berarti berdiri bila imamnya salam itu 2 rakaat aja, ya berarti yang kosor nih. Naik tambah 2 rakaat lagi nang sembahyang ada musafir. Nah, itu banyak terjadi itu di jalan, nah, di musalla ke orang singgah, di masjid ke orang singgah. Jadi kita nang kosor itu jadi imam. Kada mau umpati sabdanya, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula. Rawahu Muslim, riwayatnya Imam Muslim. Tidak ada, kata Nabi, hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Di hari Arafah itu berapa manusia terkumpul? Kalau menurut hitungan tiap tahunnya itu berapa juta? 2 juta lebih yang terkumpul di padang Arafah. Nah, menurut catatan-catatan itu yang masuk negara ini jumlahnya terkumpul di sana jutaan. Nah, Allah Ta'ala lebih banyak membebaskan dari api neraka daripada hari Arafah. Waktu 9 Dzulhijjah hari Arafah lebih banyak daripada itu kalau memang tepat waktunya kita bertepatan dengan Arafah. Nah, jadi orang di sana wukuf, berzikir, istighfar, memohon segala-galanya di sana, berdoa. Nah, kita yang di sini pun zikir, istighfar, dan berdoa juga di malam Arafah, itu malam Kamis nanti. Dan sungguh dia mendekat, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah, lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat dan berucap, Allah apa yang mereka inginkan. Tanyakan ya malaikat, apa yang mereka inginkan, mau apa, hendak apa, minta aja. Allah akan diberi, permintaan mereka akan dikabulkan. Nah, itu untungnya Allah sendiri yang mengatakan itu, minta aja apa. Nah, doa yang terbaik di hari Arafah adalah doa seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Itu yang paling baik. Nah, kita kada kau menyamai kedudukan kita di tempat kita, di daerah kita, di kampung halaman haji, nah untung berada di Arafah yang terbaik. Nah, tapi kita dianjurkan juga takbir, tahmid, tahlil diperbanyak di
kita yang di kampung. Kedudukan mereka istimewa. Allah sendiri tadi menyebut apa yang mereka minta akan aku kabulkan, aku beri. Itu Allah sampaikan kepada malaikatnya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini riwayat Imam Tirmidzi yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku mengucapkan dua ucap malam Arafah, baik mereka yang ada di sana di waktu wukuf atau kita yang ada di kampung halaman kita, banyak zikir la ilaha illallah, zikir itu yang ucapan yang terbaik kata Nabi. Aku dan para nabi sebelumku di hari Arafah itu yang diperbanyaknya. Karena ucapan la ilaha illallah ini kalau ditimbang dengan amal yang lain tidak akan dapat menyamai, sekalipun dunia dan isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, berat kalimat la ilaha illallah. Karena ini menyangkut dengan Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Bulat hatinya dengan Allah. Makanya sampai dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Surga lagi. Siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan ucapan la ilaha illallah dakhala jannah, Nabi masuk surga itu. Makanya orang berusaha bila hendak menikahnya itu berusaha sekeras mungkin, sedapat mungkin membisik di telinganya untuk mengajari kalimat la ilaha illallah. Itu orang anak sekarat, anak mati keluarga abu, wah ini sudah kelihatan nih kena sakit, sudah bayinak pinang ngalih, sudah ada ciri-ciri tanda-tanda yang paham dan mengerti, ini mau meninggal ya. Adalah lagi bisiki telinganya, ayo mengucap la ilaha illallah. Namanya kada sanggup lagi mengucap yang sempurna la ilaha illallah, berat sudah lidahnya, yang pendek Allah, nama Allahnya aja Allah. Kada kau juga Allah kepanjangan lagi, masya Allah. Hu itu yang dimaksud hu Allah, dia Allah. Nah kalau dia sanggup udah ada apa lagi hu gitu. Hu jadi nama 4 gitu yang kita maksudkan hu Allah. Tapi punya kau sempurna tadi la ilaha illallah, wah luar biasa itu. Pas dia mengucap la ilaha illallah mengiringi, sudah jangan diulang-ulang lagi. Kalau pangat 3 kali aja sunnah, mau ulangi pas angka 3 kali lagi ini. Kalau kau mengucap lagi ya cukup sekali la ilaha illallah, sudah dia mengucapkan diam dah. Menkawat 2 kali sehari, pagi sore. Nah puasa Arafah ini apa hikmah lagi? Rasulullah SAW bersabda, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Rawahu Muslim, riwayatnya Imam Muslim juga ini. Kata Nabi SAW, berpuasa di hari Arafah, nah kan hari Kamis. Punya sanggup esok pulang 2 hari, bagus lagi itu hari Tarwiyah caranya. Jadi 8 Dzulhijjah Tarwiyah, 9 Dzulhijjah Arafah. 2 malam mengandang puasa, menyatakan kalau esok, nah ya, hari Arafahnya jaga betul-betul jangan sampai ditinggal. Karena Nabi sudah berucap nih, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah itu ahtasibu ala Allah, aku bermohon berharap dari Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, agar Allah menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang sesudahnya. Mungkin kita ngerjakan puasa di hari Arafah 1 hari, hari Kamis nanti Allah ya Nabi akan menghapus. Nabi yang memohon meminta lawan Allah. Kalau permohonan Nabi, permintaan Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi orang yang dicintai oleh Allah, Habibullah, kekasih Allah. Tidak akan ditolak tuh kekasih Allah. Apa yang diminta Nabi dikabulkan. Nah Nabi meminta pada hari Arafah, siapa yang berpuasa, aku mengharap ya Nabi kepada Allah, minta supaya dihapus dosanya setahun sebelumnya dan dihapus setahun sesudahnya. Namun kita sorong meminta, belum tentu dikabulkan Tuhan.
Ya Allah, hapuskan dosa setahun. Kira-kira dia kabulkan Tuhan kan ada permintaan kita seorang banyak dosa. Ada ini sudah Nabi yang menjamin. Tapi syaratnya puasa hari Arafah. Kadang memohon lagi, kita kadang minta lagi. Sudah Nabi yang memohon akan Tuhan. Bilangnya puasa aja Nabi hari Arafah. Umatku sudah aku pohonkan minta lawan Tuhan dihapus dosanya setahun sebelumnya, setahun sesudahnya pun dihapus juga dosanya. Dosa yang mana? Nah, tafsir dalam hadis ini dosa as-shaghair, dosa kecil-kecil. Mendosa kanal, dosa besar itu wajib taubat. Dosa berzina misalnya besar. Apalagi syirik, harus taubat kembali, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dosa kecil-kecil aja, yang di jalan kita turun kadang merasa kalau mata berdosa, melelek babinian, membawa anak orang, sepeda motor berdosa kemari, itu dosa yang kadang dirasa. Berapa banyaknya setahun kita berdosa kayak itu yang kada dirasa tuh. Dosa tangan, dosa kaki, jalan melangkah ke tempat-tempat maksiat dihapus oleh Allah. Tapi orang-orangnya yang sanggup diberikan hidayah, petunjuk untuk dapat berpuasa itu hidayah dari Allah. Nah, kadang-kadang berat, jangankan nang sunnah Arafah ini, nang wajib bulan puasa aja tuh, wajib Ramadan tuh banyak aja nang ada puasa, banyak aja nang ada dapat hidayah. Padahal setahun sekali, 11 bulan bebas makan siang malam, hanya setahun sekali diminta kewajiban. Ya, banyak aja nang ada puasa bulan Ramadan, banyak aja nang tak utang. Karena setahun itu aja 10 tahun tuh utang. 10 tahun kada puasa-puasa. Nah, ayo bayarin ya, itu utang banyak kan. Nah, jadi kalau kita berilmu, mengerti dan paham, insya Allah tidak akan meninggalkan perintah Allah, tidak akan meninggalkannya, terutama yang kewajiban 5 waktu, kewajiban berpuasa bulan Ramadan, kewajiban bagi orang yang berdagang, berusaha, zakatnya keluarkan kalau sampai waktunya, nisab haulnya, dan kewajiban haji bagi yang mampu. Mampu, niatkan hati mudahan ya Allah berikanlah kemampuan, kelebihan untuk menunaikan ibadah haji. Naik, ada panggilan dari Allah, naik. Ada aja jalannya, memang sudah Allah menentukannya, ada panggilannya, naik dengan mudah. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat selamat dunia akhirat, dapat menjalankan semua syariat, dan dapat menjalankan apa yang diperintah dalam agama, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah nantinya. Amin Allahumma amin. Bismillah Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على وصحبه اجمعين. اللهم اجعل وتقبل وابلغ ثواب ما قرانا من القران العظيم ما اهلنا من لا اله الا هو ما سبحنا سبحان الله بحمده ما قلنا من يا الله يا الله ما صلينا ولا حبيبنا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها الى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من الارواح عليه واصحابه وازواجه وذريته وآل بيته اجمعين
من الرسل الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وزير الوكيل المقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ سمان المدني الشيخ محمد أرشد البنجري الشيخ محمد زيني بن عبد الغني إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع مشايخنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح المرحوم داود فهمي بن عزوز النور لروح المرحوم حليمة بنت سعيدون ولروح المرحوم حسن الطاهري بن هادي محمد حسن لروح المرحومة حجة حليمة بنت أحمد ولروح المرحومة عرفة المكرمة بنت حسن الطاهري لروح المرحوم قسطي محمد حتى بن هادي قسطي هاشم لروح المرحوم صلاتية بنت المرحوم مهدي المرحوم محمد رزقي بن المرحوم أنم شارواني لروح المرحوم حجي بحتيار بن شكور لروح المرحوم رسمينة بنت عبد الحميد لروح المرحوم حجة وسيلة بنت حجي بحتيار لروح المرحوم محمد رشاد بن رشيدي محمد رشاد بن رشيدي لروح المرحوم مديان بن عدن للمرحوم سوليا بن أيمن سليمان بن دمياطي للمرحوم عايب خالد بن سوليا للمرحوم يايا بغزا بن أيمن سليمان للمرحوم عيون بن عمر للمرحوم رفيعة بنت كاسم وللمرحوم عجل بنت حجي القردي للمرحوم أيما أولو بنت وحرمة للمرحوم أنتين بنت سوليا للمرحوم تيتي بنت سوليا للمرحوم حندرة بن عقوس رقمنا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا وهدى يسعى ويتلالوا بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك كريم عتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم والدينا ولديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا وزع الكرم تقبل الله منكم